pendidikan ini adalah suatu momentum untuk mengingatkan kita bersama bahwa pendidikan itu adalah hak setiap anak bangsa dan bahkan menjadi hak setiap warga negara. Oleh karena itu, akses pendidikan ini harus dibuka seluas-luasnya kepada seluruh komponen bangsa, terutama pada anak bangsa. Oleh karena itu, untuk memaknai Hari Pendidikan Nasional, kita harus mengingat prinsip bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jadi negara wajib hadir untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada warga negaranya. Dan insya Allah dengan adanya pendidikan yang baik, maka cita-cita bangsa untuk berkemajuan dan berperadaban di masa yang akan datang itu insya Allah akan tercapai dengan lebih mudah. Jadi Kalimantan Selatan memiliki indeks pembangunan yang sebenarnya secara rata ini sudah cukup baik. Namun tentunya indeks pembangunan manusianya, khususnya indeks pendidikannya ini harus terus ditingkatkan. Dan tidak hanya ditingkatkan, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk berdaya saing. Kenapa? Karena di era yang berkemajuan seperti sekarang ini, era disrupsi, era industri 4.0, maka kemampuan untuk menghadirkan ilmu, keterampilan, maupun hal-hal yang sifatnya berdaya saing itu akan menentukan dari kualitas suatu daerah. Oleh karena itu, kita di Kalimantan Selatan tidak cukup berpuas diri dengan apa yang telah dicapai sekarang. Dan ini tentu harus terus ditingkatkan dan ini harus menjadi komitmen kita bersama. Kemudian bagaimana Universitas Lampung Mangkurat hadir? Nah, Universitas Lampung Mangkurat hadir sebagai sebuah perguruan tinggi yang tertua dan insya Allah yang terbaik di Kalimantan ini, maka sudah seyogyanya Universitas Lampung Mangkurat itu selalu hadir di garis yang terdepan dalam pembangunan manusia, khususnya bidang kesehatan di Kalimantan Selatan. Dan insya Allah Universitas Lampung Mangkurat itu bisa tampil dan memberikan yang terbaik di masyarakat sesuai dengan hashtag dari kita bahwa Universitas Lampung Mangkurat berdampak. Insya Allah dengan kehadiran kami, Universitas Lampung Mangkurat, dengan kehadiran mahasiswa kami, kemudian juga dengan kehadiran alumni kami, ini akan memberikan dampak yang signifikan di masyarakat, khususnya pada indeks pembangunan manusianya. Bagi anak yang kurang beruntung, karena mereka misalnya berasal dari keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu secara ekonomi dan finansial, sehingga mereka akhirnya harus terbatas dalam hal pendidikan, maka oleh karena itulah negara atau daerah itu semestinya hadir memberikan solusi kepada mereka. Sehingga pendidikan itu bukan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki harta atau memiliki keuangan dan finansial yang berkecukupan, tapi juga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan pada hari ini kita sudah melihat hal-hal yang baik sebenarnya yang sudah dilakukan dengan pemberian beasiswa oleh negara, pemberian beasiswa oleh daerah, kemudian juga perusahaan pun ikut terlibat ya, corporate ikut terlibat, dunia usaha ikut terlibat untuk memberikan beasiswa. Namun nampaknya hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak mahasiswa atau calon siswa atau di luar sana yang belum mendapatkan pendidikan, sebenarnya mereka memiliki kemampuan, potensi kemampuan untuk dididik dan diasah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, inilah tugas daripada kita, universitas, kemudian tugas juga dari daerah dan tugas dari negara untuk menghadirkan pendidikan yang terbaik pada seluruh warga negara. Tentunya wacana pendidikan gratis untuk seluruh warga negara itu akan sangat baik apabila bisa terwujud di kemudian hari. Ya, pendidikan gratis ini kan ketika mahasiswa atau siswa itu tidak perlu memikirkan uang untuk mendapatkan pendidikan karena semua sudah difasilitasi oleh negara. Kita mungkin bisa melihat di beberapa negara yang sudah maju gitu ya, maka pendidikan di sana sudah banyak tuh yang digratiskan. Walaupun mungkin tidak harus gratis semuanya, namun dalam hal-hal yang sifatnya substansial, yang memerlukan menghadirkan para sarjana yang sangat diperlukan, maka sudah seyogyanya negara hadir untuk memberikan pendidikan yang terjangkau atau bahkan kalau bisa gratis. Karena bagaimanapun hari ini bagi
bagian dari anak Indonesia, biaya pendidikan itu masih menjadi momok atau kendala. Mungkin seperti itu ya. Indonesia Emas ini harus disiapkan sejak dini, sejak sekarang. Karena kita selalu berbicara tentang Indonesia Emas, itu pasti tidak terlepas dari perhitungan kita bahwa pada tahun 2045 nanti akan terjadi bonus demografi. Namun apakah bonus demografi ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia atau hanya justru akan menjadi beban atau menambah jumlah pengangguran di masyarakat? Karena ada banyaknya orang pada usia produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan. Nah, Indonesia Emas ini hanya bisa diraih dan hanya bisa disongsong dengan pendidikan yang baik. Karena pendidikan yang baik inilah yang akan mempersiapkan putra-putri terbaik bangsa nantinya untuk bisa memberikan karya yang terbaik di masyarakat. Intinya adalah mereka bisa produktif, berinovasi, dan berdaya saing dengan negara luar, negara lain. Kita kalau hanya berbicara pada bonus demografi, ini akan menjadi sesuatu yang kita ibaratkan adalah pisau bermata dua. Dia bisa menjadi suatu keuntungan, tapi bisa menjadi suatu kerugian. Ketika Indonesia siap dengan Indonesia Emas, ketika Indonesia siap dengan pendidikan, ketika Indonesia siap dengan mempersiapkan generasi mudanya sebaik-baiknya, maka generasi emas ini akan benar-benar terwujud. Jadi bonus demografi bisa menjadikan emas apabila dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dan apabila putra-putri terbaik bangsa pada tahun 2045 nanti siap memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi untuk bisa berkualitas tentunya yang pertama kita harus bisa memahami apa kebutuhan dunia pendidikan pada hari ini. Kemudian apa ilmu-ilmu relevan yang bisa diterapkan di masa yang akan datang. Kemudian apa bidang-bidang yang bisa ditingkatkan untuk bisa berdaya saing. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan mutu pendidikan tentunya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan pada hari ini dan apa yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Artinya kita berbicara pada relevansi. Nah, untuk berbicara hal-hal yang lebih teknis, maka ketika kita berbicara relevansi keilmuan dengan keinginan kita ke depan, maka disinilah kita berbicara misalnya tentang makro kurikulum, meso kurikulum, atau mikro kurikulum. Jadi kurikulum yang benar, kurikulum yang tepat itulah yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk menata masa depan. Kita tidak mungkin menggunakan kurikulum-kurikulum yang dulu, yang sudah ketinggalan zaman. Kita harus menghadirkan kurikulum-kurikulum yang baru, yang terbaik. Nah, untuk itulah maka dunia pendidikan itu dituntut untuk kreatif mempersiapkan kurikulum-kurikulum terbaru untuk disesuaikan dengan masa yang akan datang. Bukan berarti kurikulum yang ada itu ditinggalkan, tapi mestinya selalu harus ada update, harus selalu ada upgrade, ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pada masanya. Karena kita tidak mungkin berbicara dengan konsep 10 tahun yang lalu misalnya. Kita harus berbicara pada konsep hari ini dan konsep yang ke depan. Jadi tidak bisa berbicara tentang masa lampau saja tapi tetap menatap ke depan. Masa lampau adalah sarana kita untuk belajar tentang sejarah, belajar tentang pengalaman, kemudian mengambil hal-hal yang terbaik pada masa yang lalu. Tapi ke depan kita memerlukan pemikiran yang lebih kreatif, cerdas dan solutif untuk kemajuan Indonesia ini ke depannya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di zaman digital, di zaman serba mengacu pada teknologi. Apapun sekarang nampaknya kehidupan kita, setiap sendi kehidupan kita itu bisa diatur dengan teknologi. Tentunya dunia pendidikan harus selalu menyesuaikan. Jadi kita sudah meninggalkan misalnya dunia analog, lebih banyak ke dunia digital, di mana dunia-dunia seperti ini, teknologi informasi ini akan menjadi warna dalam pendidikan di Indonesia. Zaman dulu, kita tidak mengenal istilah perkuliahan daring. Kita harus melakukan perkuliahan secara tatap muka, di mana kita dibatasi oleh jarak dan waktu. Sekarang nampaknya semua itu telah terdisrupsi sesuai dengan zamannya, seiring dengan zaman terdisrupsi. Hari ini mungkin saya di sini bisa
memberikan kuliah, pengajaran mungkin kepada mahasiswa yang sedang berada di utara Kalimantan sana. Demikian juga orang yang berada di belahan bumi lain itu juga bisa. Demikian juga dengan pelayanan. Pelayanan juga bisa dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan digital. Itu hanya salah satu contoh bagaimana era elektronik, era teknologi itu bisa memberikan kemudahan kepada kita. Dan ingat, selalu ada istilah pisau bermata dua. Namun kita harus memanfaatkan untuk kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dalam hal pendidikan. Dan digitalisasi tentunya menjadi suatu keharusan untuk bisa maju di kemudian hari. Pendidikan yang baik tentunya pendidikan yang terencana, terstruktur, dan sistematis. Kemudian juga dia harus dikawal dengan etika, moralitas, integritas, dan berbagai macam norma yang hidup di masyarakat. Karena kita tidak hanya akan menghadirkan para intelektual yang hanya pintar tentang keilmuan, tapi juga para intelektual yang mampu mengedepankan integritas, intelektual yang mampu mengedepankan etika, dan memberikan pengawalan terhadap norma-norma yang ada di kehidupan kita di masyarakat. Nah, tentunya di universitas kita memerlukan apa yang disebut dengan good university governance, yaitu adanya 5 pilar penting dari good university governance. Yang pertama adalah adanya transparansi. Yang kedua, hadirnya akuntabilitas. Yang ketiga, adanya responsibilitas. Yang keempat, adanya independensi. Dan yang kelima, adanya keadilan. Bila prinsip ini dijalankan, insya Allah kita akan berkemajuan dan juga memperoleh kemajuan dan kejayaan yang bermartabat. Think, act, and impact. Jadi berpikir, berbuat, dan berdampak. Inilah yang seyogianya kita hadirkan. Kita tidak pernah berhenti untuk berpikir, untuk mencari yang terbaik, untuk mengupayakan yang terbaik melalui pemikiran-pemikiran kita. Kemudian pemikiran tidak hanya cukup. Tidak akan cukup hanya dengan pemikiran. Kita memerlukan aksi nyata. Dan aksi nyata kita harus mampu nantinya kita ukur berdasarkan dampak yang didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kita harus mengedepankan apa yang menjadi slogan kami, yaitu think, act, and impact. Kita selalu berpikir, kita siap untuk berbuat yang terbaik, dan kita siap memberikan dampak yang terbaik dan nyata di masyarakat.